pahlawan devisa, seorang guru S2 ya. Jangan menghina TKI yang katanya nggak punya pendidikan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah luar biasa. TKW asal Magetan ini dulunya guru 9 tahun, tapi memilih jadi TKW Taiwan. Alhamdulillah sekarang sukses dan punya banyak usaha di rumah. Bisa kita jadikan inspirasi teman-teman. Oke, dan berita yang kedua adalah mulai sekarang di Bandara Soekarno-Hatta penumpang wajib mempunyai surat SIKM jika tidak akan disuruh pulang. Nah, ini perhatian bagi teman-teman yang ingin terbang atau pulang ke Indonesia. Kalau nanti di bandara kita harus membawa surat SIKM ya guys. Nah, oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Luar biasa, TKW asal Magetan ini dulunya guru. Beliau mengabdi selama 9 tahun, tapi memilih jadi TKW Taiwan. Alhamdulillah sekarang sukses dan punya banyak usaha di rumah. Berikut videonya. Pagi-pagi ini saya membawa seorang pahlawan devisa. Sebetulnya nggak sakitnya parah ya, tapi karena melihat jantung hatinya Mbok Cikra, jadi kepengen duduk dia langsung ya kan. Ini adalah seorang pahlawan devisa, seorang guru S2 ya. Jangan menghina TKI yang katanya nggak punya pendidikan ya. Ini semua TKI yang luar biasa. Tangan ini tuh, namanya siapa Bu? Ken Purbayani. Ken Purbayani. Asal dari mana? Jawa Timur, Magetan ya. Udah berapa lama di Taiwan? 7 tahun. 7 tahun ya. Kenapa kok Ibu hari ini mau pulang ke Indonesia? Apa sudah habis kontrak atau belum? Belum. Kenapa kok mau pulang? Karena kesehatannya kurang baik. Oh, karena kesehatan kurang baik ya. Jadi 7 tahun bekerja di mana ini? Di Toyen. Di Toyen ya, oke. Jadi rencana hari ini pulang kemana nih tujuannya pulang? Jawa Timur, Magetan. Apa bisa langsung ke Jawa Timur? Belum, ke Jakarta dulu. Jakarta dulu ya. Nah, terus selama 7 tahun di Taiwan bagaimana tentang Anda? Menurut Anda di Taiwan ini bagaimana? Bagus nggak Taiwan ini? Sangat bagus, mencari uang juga mudah. Maksudnya gajinya juga sangat baik, gajinya bagus, bisa menghasilkan tabungan di Indonesia. Oh iya, dengar-dengar katanya Anda punya latar belakang seorang guru ya. Tolong dicerita sebentar Bu. Iya, saya guru pendidikan di IKIP PGRI. Saya mengajar di SD selama 9 tahun. Karena pengabdian itu susah untuk menjadi PNS, akhirnya aku lari untuk mencari kerjaan nafkah di Taiwan. Anda seorang guru yang luar biasa ya. Oke, di Indonesia selama Anda sudah bekerja 7 tahun di Taiwan, apa yang Anda hasilkan, Bos? Alhamdulillah sedikit aku bisa membuat rumah. Meskipun itu sederhana. Buat ayam, peternak ayam. Kandang ayam ya, peternakan ayam ya. Sebanyak 4.000 ayam. Wih, 4.000 ayam guys. Ngiler gak? Ngiler gini sih. Ngiler tangan gini. Oke, jelas terus. Ya, sama kolam lelenya 25. Kolam lele 25 kolam. Waduh, itu kalau dikali-kali berapa hitungan dewi ya? Ya, hitungan dewi ya. Lekon ya, hitung dewi. Ya, terus gitu aja ya. Jadi Ibu ini sudah mau diantar oleh petugas bandara. Kebetulan tadi dibantu oleh Mbok Cikra. Tolong ucapin terima kasih sama Mbok Cikra. Terima kasih Mbok Cikra. Terima kasih Mbok Cikra ya. Sangat terima kasih. Ya, Mbok Cikra yang membantuin, menolong. Tadi dibantu sampai dikasih ini kursi roda ya. Ya. Terus Ibu ini kasihkan satu kata atau 2 kata kepada kawan-kawan di sana. Apa saran Ibu atau pesan dan kesan Ibu untuk mereka itu mini-mini gitu ya?
Silakan Bu. Buat teman-teman yang di Taiwan yang bekerja, untuk setiap hasil jeripayahnya itu ditabung, jangan disia-siakan untuk belanja online atau yang tidak bermanfaat. Karena kalau kita punya tabungan di Indonesia, kita bisa membuat usaha apapun agar kita tidak menjadi pembantu lagi di sini atau pekerja pabrik lagi, biar punya usaha sendiri di Indonesia. Jos, rungono ya. Ini seorang guru S2, bukan kaleng-kaleng ya. Harus santuy nih menimen ya. Menimen santuy kalau lihat ya. Oke ya. Dengerin nih kata-kata Ibu Niken ini ya. Jadikan yang terbaik, oke? Nah itu tadi ya guys, jadi Mbak Niken ini adalah seorang TKW Taiwan. Beliau sudah bekerja selama 7 tahun ya, 7 tahun di Taiwan. Dan alhamdulillah beliau sekarang sudah berhasil ya, sudah membuka usaha di rumah, yaitu ternak ayam, juga kolam lele, juga beliau sudah membangun rumah yang ya walaupun katanya walaupun cuma sederhana tapi sudah bisa ditempat. Nah dulunya beliau adalah seorang guru dan beliau mengajar di salah satu SD. Dan dulu memang masih honorer ya, jadi gajinya itu memang tidak seberapa. Dan akhirnya beliau karena sudah 9 tahun dan belum diangkat menjadi PNS, ya itu tadi akhirnya beliau menyerah dan lari atau nekat untuk menjadi TKW. Karena beliau juga berpikir bahwa menjadi TKW itu mungkin gajinya lebih besar dan lebih mudah untuk mencari modal seperti itu. Dan beliau juga berpesan ya bagi kita-kita apabila mencari uang di luar negeri, ya entah itu di Taiwan atau di Hong Kong atau dimanapun, itu memang kita harus ingat niat dari awal, yaitu mencari rezeki untuk bisa mengubah kehidupan lebih baik. Ya jadi gunakan waktu sebaik mungkin selama kita masih di luar negeri, ya kumpulkan uang sebanyak mungkin, jangan suka berfoya-foya, jangan suka menghambur-hamburkan uang ya, karena itu tadi niat kita keluar negeri adalah untuk mencari rezeki, untuk mengubah masa depan atau mengubah nasib kita agar bisa lebih baik. Jangan sia-siakan waktu di luar negeri ya guys. Nah semoga saja ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya guys. Kalau beliau bisa, kenapa kita tidak? Seperti itu kan. Nah itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Mulai sekarang di Bandara Soekarno-Hatta penumpang wajib mempunyai surat SIKM, jika tidak akan disuruh pulang. PT Angkasa Pura atau Persero menetapkan bahwa untuk para penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta harus mempunyai surat izin keluar masuk, yaitu SIKM, sesuai dengan determinasi pemerintah. Direktur Utama Angkasa Pura atau Muhammad Awaludin mengatakan semua pelaksanaan di 19 bandara kelolaannya bersinergi membenarkan metode kebandaraudaraan serta penerbangan berjalan sesuai ketentuan yang legal di tengah endemi. Bandara mempunyai banyak stakeholder, ialah operator bandara dalam perihal ini, PT Angkasa Pura, Daulat Bandara, Imigrasi, Bea Cukai, Gedung Karantina, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kemenkes, Tentara Nasional Indonesia atau TNI atau Polri, maskapai dan sebagainya. Semua stakeholder di lapangan terbang PT Angkasa Pura bersinergi buat menjaga prosedur berjalan ketat serta lancar, jelas Awaludin dalam penjelasannya sah pada hari Kamis tanggal 28 bulan 5. Sementara kedatangan internasional diselaraskan dengan surat edaran Menteri Kesehatan nomor HK2 01 Menkes 313 2020 mengenai aturan kesehatan penindakan kepulangan WNI serta kehadiran WNA di pintu masuk negara Indonesia serta di kawasan situasi pembatasan sosial bernilai besar. Beliau berkata personel di Subdiskes serta Satpol PP melaksanakan penindakan lebih lanjut kepada penumpang pesawat yang terkini mendarat di Soekarno-Hatta serta mau meneruskan ekspedisi ke area Jabodetabek namun tidak mempunyai surat izin keluar atau masuk, yaitu surat SIKM. Detik ini Bandara Soekarno-Hatta saat ini dapat jadi menjadi bandara yang sangat padat jadwal dengan melaksanakan prosedur sangat komplit di tengah COVID.
Oleh sebab itu, stakeholder di Soekarno-Hatta setelah itu bersinergi lebih intens dengan dibentuknya gugus tugas percepatan penindakan COVID lapangan terbang Soekarno-Hatta, kata Awaludin. Nah, ini perhatian bagi teman-teman yang pulang ya, yang sesampai di bandara itu harus mempunyai surat SIKM guys ya, atau surat izin keluar masuk. Karena sekarang setiap wilayah itu kan tidak boleh sembarangan masuk ya. Jadi kita harus ada surat izin keluar masuk, sehingga nanti sesampai kita di bandara kita tidak disuruh pulang seperti itu. Nah, itu tadi ya guys berita dari saya ya. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat. Oke, jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.